Baik. Hai teman-teman, Om Swastiastu. Sebelum kalian menonton video ini, perhatikan anjuran dari saya. Sebaiknya kalian menonton video ini pada kondisi yang terang dan juga jauhkan mata Anda dari layar sejauh 30 cm agar mata Anda tidak sakit, ya. Dan juga sebaiknya kalian menonton video ini di rumah saja karena sedang musim corona. Oke, langsung saja. Saya mulai dari perkenalan. Nama saya Iputu Nanawayu Permana. Saya dari kelas 6B D4 Manajemen Proyek Konstruksi dan saya merupakan mahasiswa aktif dari Politeknik Negeri Bali. Video ini saya buat untuk mata kuliah yang bernama Etika Bisnis Konstruksi. Yaitu pada video ini saya akan menjelaskan tentang etika dalam berbisnis dari sudut pandang pemilik perusahaan dan sudut pandang pekerjanya. Itulah yang akan saya jelaskan nanti di video berikutnya. Jadi tetap pada video ini kalau mau, kalau tidak silahkan keluar, tidak apa-apa. Jadi ayo simak video berikut ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, yaitu etika bisnis dalam bidang konstruksi, saya akan menjelaskan sedikit tentang etika bisnis itu sendiri. Mungkin dari kalian ada yang tidak tahu apa itu etika bisnis, dan saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu etika bisnis. Etika bisnis adalah salah satu cara melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Dalam perusahaan, etika bisnis dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku pekerja hingga pimpinan dalam membangun hubungan yang baik, adil, dan sehat. Nah, itu sedikit pembahasan tentang pengertian etika bisnis. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan etika bisnis di bidang konstruksi. Etika bisnis konstruksi termasuk dalam etika bidang khusus atau terapan, karena berkaitan dengan bidang profesi dunia di bisnis konstruksi. Etika bisnis ini merupakan cara penyelesaian masalah dan suatu keputusan moral yang dihadapi oleh individu atau organisasi, perusahaan yang terlibat di dalam bisnis atau industri konstruksi. Pada etika bisnis konstruksi terdapat beberapa prinsip. Prinsip ini bertujuan supaya para pelaku bisnis konstruksi yang menjalani bisnis ini sadar akan dimensi etisnya kegiatan bisnis ini, serta supaya belajar bagaimana mempertimbangkan secara etis dan ekonomis, dan mampu memasukkan pertimbangan etis dalam kebijaksanaan perusahaan konstruksi tersebut. Saya akan menjelaskan dan menjabarkan apa saja prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi mengharuskan pelaku bisnis mengambil keputusan dengan tepat dan baik, serta mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Yang kedua, ada prinsip kejujuran. Kejujuran merupakan nilai yang paling dasar untuk mendukung keberhasilan kinerja perusahaan, karena kejujuran adalah kunci utama dalam kesuksesan bisnis. Nah, yang ketiga merupakan prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang mengutamakan kesetaraan hak setiap orang dalam bisnis. Begitu juga dengan kewajiban, di mana semua orang harus melakukan kewajiban dengan baik. Yang keempat, ada prinsip loyalitas. Loyalitas adalah salah satu hal penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Loyalitas dalam perusahaan biasanya dapat dilihat dari kerja keras dan keseriusan dalam menjalani bisnis sesuai dengan visi dan misi. Yang terakhir adalah prinsip integritas moral. Setiap perusahaan harus memiliki integritas moral yang baik. Dengan begitu, perusahaan lebih dapat dipercaya masyarakat. Menerapkan prinsip ini berarti seluruh pelaku bisnis, baik pekerja hingga manajemen, harus selalu menjaga nama baik perusahaan. Karena dalam hal pembangunan suatu proyek konstruksi, agar dapat berjalan dengan baik, kita perlu memperhatikan dua faktor, yaitu koordinasi dan kerjasama yang kompak. Tetapi, sebaiknya juga dilandasi dengan etika dan tujuan yang positif antara unsur-unsur pelaksana pembangunan. Etika bisnis sendiri merupakan wajah dari perusahaan tersebut. Karena dengan etika bisnis yang baik, perusahaan dapat berkembang dengan mudah. Kenapa demikian? Karena persaingan dalam bisnis konstruksi merupakan persaingan moral atau kepercayaan, di mana semakin kita dipercaya oleh masyarakat,
semakin cepat perusahaan kita berkembang. Dalam perusahaan tentunya ada pemilik. Pemilik perusahaan adalah orang yang memiliki ide untuk memulai suatu bisnis dengan mengorganisasikannya, mengelola, dan mengasumsikan risiko suatu bisnis yang dihadapi dari permulaan bisnis. Menurut penjelasan sebelumnya, perusahaan harus bertanggung jawab kepada masyarakat agar bisa mendapatkan kepercayaan yang penuh. Tetapi bukan itu saja, perusahaan juga perlu bertanggung jawab kepada pekerjanya. Tanggung jawab yang dimiliki perusahaan terhadap pekerjanya ada dua. Yang pertama ada komitmen hukum dan sosial, dan yang kedua ada komitmen etis. Nah, yang pertama adalah komitmen hukum dan sosial. Perusahaan dikatakan memenuhi tanggung jawab hukum dan sosialnya apabila pekerjanya diberi kesempatan yang sama tanpa memandang faktor suku, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Dan yang kedua ada komitmen etis, yaitu perusahaan harus menghargai para pekerja sebagai manusia atau pelaku yang bertanggung jawab dengan etis. Tidak hanya perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pekerja, tetapi pekerja juga harus bertanggung jawab terhadap perusahaannya. Adapun kewajiban pekerja adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kewajiban ketaatan. Pada setiap perusahaan pasti terdapat suatu peraturan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, pekerja harus taat terhadap peraturan-peraturan yang ada dalam perusahaan tersebut. Kedua, ada kewajiban konfidensialitas, yaitu kewajiban pekerja untuk menyimpan informasi yang bersifat konfidensial atau rahasia yang telah diperoleh dengan menjalankan pekerjaannya pada perusahaan tersebut. Jadi, setiap pekerja diharuskan untuk menjaga rahasia atau informasi-informasi yang berkaitan dengan perusahaan yang bersifat rahasia. Yang ketiga ada kewajiban loyalitas. Jadi, setiap pekerja harus menumbuhkan sikap loyalitasnya terhadap perusahaannya tempat dia bekerja. Yang terakhir adalah kewajiban melaporkan, yaitu pekerja juga wajib melaporkan apabila perusahaannya terindikasi melakukan kesalahan. Halo, sudah? Ya. Kalau kalian sudah melihat saya sekarang, berarti Anda sudah menonton video yang saya berikan tadi. Ya, mungkin itu sedikit materi yang bisa saya berikan tentang etika dalam berbisnis, khususnya pada posisi sebagai pemilik perusahaan atau pemimpin perusahaan dan juga sebagai pekerja di perusahaan tersebut. Oke. Ya, saya rasa cukup untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini. Ya. Sampai jumpa lain waktu. Dah.